Shalom, perkenalkan nama saya Alina Rita Tatanggihe dengan NIM 250101149. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado semester 2. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang gerakan reformasi Gereja Protestan II untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Gereja. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai gerakan reformasi Gereja Protestan II. Materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther. Pada bagian kedua ini, kita akan lebih berfokus pada perkembangan reformasi melalui salah satu tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu John Calvin. Gerakan reformasi menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah gereja karena membawa perubahan besar dalam kehidupan umat Kristen. Reformasi mengajak gereja untuk kembali menjadikan firman Tuhan sebagai dasar utama dalam ajaran, ibadah, dan kehidupan sehari-hari. Gerakan ini juga mengingatkan bahwa gereja harus selalu terbuka terhadap pembaruan apabila ada hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan ajaran Alkitab. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang lahirnya reformasi, siapa John Calvin, apa saja ajaran yang ia sampaikan, bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan gereja Protestan, serta apa makna reformasi bagi gereja dan pada masa sekarang. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bahwa reformasi bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi pelajaran penting agar gereja tetap setia kepada firman Tuhan dalam setiap zaman. B. Latar belakang gerakan reformasi. Untuk memahami gerakan reformasi Protestan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kondisi gereja sebelum reformasi terjadi. Pada abad masa pertengahan, gereja Katolik memiliki pengaruh sangat besar dalam kehidupan masyarakat Eropa. Hampir semua aspek kehidupan, baik agama, pendidikan, maupun pemerintahan, tidak terlepas dari peran gereja. Masyarakat sangat menghormati para pemimpin gereja karena mereka dianggap sebagai wakil Allah di dunia. Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai persoalan di dalam gereja. Beberapa pemimpin gereja mulai lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada melayani umat. Ada yang menggunakan jabatan gereja untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Akibatnya, banyak orang merasa bahwa kehidupan gereja sudah mulai menjauh dari ajaran Yesus Kristus. Salah satu persoalan yang paling banyak diperdebatkan adalah praktik penjualan surat indulgensi. Surat indulgensi dipercaya dapat mengurangi hukuman akibat dosa. Banyak orang rela membayar sejumlah uang karena berharap dosa mereka atau anggota keluarganya dapat diampuni. Padahal menurut ajaran Alkitab, pengampunan dosa adalah anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan tidak dapat dibeli dengan uang ataupun diperoleh melalui usaha manusia. Selain itu, ada juga penyalahgunaan jabatan di dalam gereja. Beberapa orang dapat memperoleh kedudukan penting karena memiliki kekayaan atau hubungan tertentu, bukan karena panggilan untuk melayani. Kehidupan para pemimpin gereja yang mewah juga menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama karena banyak rakyat hidup dalam kemiskinan. Dari sisi sosial, masyarakat Eropa mulai mengalami perubahan. Pendidikan berkembang sehingga semakin banyak orang mampu membaca dan berpikir kritis. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg membuat Alkitab dan berbagai buku lebih mudah diperbanyak. Hal ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membaca Alkitab secara langsung setelah mempelajari firman Tuhan.
banyak orang mulai menyadari bahwa beberapa praktik gereja ternyata tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Di bidang politik, sejumlah raja penguasa juga mulai merasa bahwa campur tangan gereja dalam urusan pemerintahan terlalu besar. Mereka menginginkan kebebasan dalam mengatur negaranya sendiri tanpa harus selalu bergantung pada keputusan paus. Dukungan dari para penguasa inilah yang kemudian membantu perkembangan gerakan reformasi di berbagai wilayah Eropa. Sementara itu, dari sisi ekonomi, masyarakat harus membayar berbagai pajak dan sumbangan kepada gereja. Bagi sebagian orang, beban tersebut cukup berat sehingga muncul keinginan agar sistem yang ada diperbaiki. Semua keadaan ini menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi. Perlu dipahami bahwa tujuan reformasi bukan untuk menghancurkan gereja ataupun menciptakan perpecahan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kehidupan gereja pada dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Para tokoh reformasi berharap gereja dapat menjadi tempat yang sungguh-sungguh melayani umat dan mengajarkan Injil sesuai dengan Alkitab. Gerakan reformasi kemudian berkembang ke berbagai negara dan melahirkan banyak tokoh penting. Salah satu tokoh yang memberikan pengaruh sangat besar setelah Martin Luther adalah John Calvin. Melalui pemikiran dan pelayanannya, Calvin membantu memperkuat dasar ajaran gereja Protestan sehingga pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Bagian C, John Calvin sebagai tokoh reformasi gereja Protestan II. Setelah gerakan reformasi dimulai oleh Martin Luther di Jerman, semangat pembaruan gereja tidak berhenti sampai di sana. Reformasi terus berkembang ke berbagai wilayah di Eropa melalui tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran dan semangat yang sama, yaitu mengembalikan kehidupan gereja pada ajaran Alkitab. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan tersebut adalah John Calvin. Melalui pemikiran, tulisan, dan pelayanannya, John Calvin memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan gereja Protestan. Bahkan hingga saat ini, ajarannya masih dipelajari di berbagai sekolah teologi dan menjadi dasar bagi banyak gereja reformasi di seluruh dunia. John Calvin lahir pada 10 Juli 1509 di kota Noyon, Prancis. Ia berasal dari keluarga yang cukup dikenal di daerahnya. Ayahnya bekerja sebagai pejabat administrasi yang memiliki hubungan dengan gereja, sehingga sejak kecil Calvin memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Keluarganya berharap Calvin dapat memiliki masa depan yang cerah melalui pendidikan yang tinggi. Pada awalnya, Calvin dipersiapkan untuk menjadi seorang pelayan gereja. Namun karena keinginan ayahnya, ia kemudian mempelajari ilmu hukum. Selama masa pendidikannya, Calvin dikenal sebagai seorang yang tekun, disiplin, dan memiliki kemampuan berpikir yang baik. Selain belajar hukum, ia juga mempelajari bahasa Latin, bahasa Yunani, filsafat, serta sastra klasik. Semua pengetahuan tersebut kemudian sangat membantunya dalam memahami dan menafsirkan Alkitab. Dalam perjalanan hidupnya, Calvin mulai mengenal pemikiran para tokoh reformasi yang sedang berkembang di Eropa. Ia membaca berbagai tulisan yang membahas pentingnya kembali kepada firman Tuhan. Dari situlah ia mulai menyadari bahwa keselamatan manusia bukan diperoleh melalui usaha sendiri ataupun berbagai upacara keagamaan, melainkan semata-mata karena kasih karunia Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Pemahaman tersebut membawa perubahan besar dalam hidup Calvin.
Ia semakin yakin bahwa gereja perlu diperbaharui agar kembali berpegang pada ajaran Alkitab. Karena mendukung reformasi, Calvin mendapat banyak tekanan dari pihak yang menolak gerakan tersebut. Situasi yang tidak aman membuatnya harus meninggalkan Prancis dan berpindah ke beberapa tempat demi menghindari penganiayaan. Di tengah perjalanan hidupnya yang penuh tantangan, Calvin tidak berhenti belajar dan melayani. Ia terus membaca Alkitab, menulis dan mengembangkan pemikirannya tentang iman Kristen. Menurut Calvin, setiap orang percaya harus mengenal firman Tuhan dengan benar agar tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran yang menyimpang. Pada tahun 1536, Calvin menerbitkan sebuah buku berjudul Institutes of the Christian Religion atau Institut Agama Kristen. Buku ini berisi penjelasan mengenai pokok-pokok ajaran iman Kristen berdasarkan Alkitab. Calvin menulis buku tersebut dengan tujuan membantu orang percaya memahami dasar-dasar iman secara lebih jelas dan teratur. Calvin menulis buku tersebut dengan tujuan membantu orang percaya memahami dasar-dasar iman secara lebih jelas dan teratur. Karya ini kemudian menjadi salah satu buku teologi yang paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan dan masih digunakan sebagai bahan pembelajaran hingga sekarang. Setelah itu, Calvin menetap di Jenewa, Swiss, yang kemudian menjadi pusat pelayanannya. Di kota inilah ia mulai membangun kehidupan gereja berdasarkan prinsip-prinsip reformasi. Calvin tidak hanya berkhotbah, tetapi juga mengajar, membimbing jemaat, serta menyusun aturan kehidupan gereja agar pelayanan berjalan dengan baik. Menurut Calvin, gereja memiliki tanggung jawab yang besar dalam membimbing umat agar semakin mengenal Tuhan. Oleh karena itu, ia sangat menekankan pentingnya pengajaran firman Tuhan dalam setiap ibadah. Ia percaya bahwa jemaat yang memahami Alkitab akan memiliki iman yang lebih kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Selain pelayanan di gereja, Calvin juga memberi perhatian besar terhadap pendidikan. Ia meyakini bahwa pendidikan merupakan sarana penting untuk membentuk karakter dan iman seseorang. Karena itu, ia mendukung pendirian sekolah-sekolah agar masyarakat dapat belajar membaca, memahami Alkitab, dan mengembangkan pengetahuan mereka. Menurutnya, orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk bertumbuh secara rohani, tetapi juga secara intelektual. Walaupun banyak memberikan perubahan positif, pelayanan Calvin tidak selalu berjalan dengan mudah. Ia pernah mengalami penolakan dari sebagian masyarakat Jenewa karena aturan gereja yang diterapkannya dianggap terlalu ketat. Akibatnya, Calvin sempat meninggalkan kota tersebut. Namun beberapa tahun kemudian, pemerintah dan masyarakat Jenewa memintanya kembali karena mereka menyadari bahwa kepemimpinannya membawa dampak yang baik bagi kehidupan gereja dan masyarakat. Setelah kembali ke Jenewa, Calvin melanjutkan pelayanannya dengan penuh semangat hingga akhir hidupnya. Ia terus berkhotbah, mengajar, menulis, dan membimbing jemaat. Banyak orang dari berbagai negara datang ke Jenewa untuk belajar darinya. Setelah selesai belajar, mereka kembali ke negara masing-masing dan menyebarkan ajaran reformasi. Dengan cara inilah pengaruh John Calvin berkembang ke berbagai wilayah di Eropa, bahkan ke berbagai belahan dunia. Dari kehidupan John Calvin, kita dapat belajar bahwa melayani Tuhan membutuhkan kesetiaan, keberanian, dan ketekunan. Meskipun menghadapi banyak tantangan, ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa firman Tuhan harus menjadi dasar utama dalam kehidupan gereja. Semangatnya untuk mengajarkan kebenaran Alkitab dan membangun kehidupan iman
umat menjadi warisan yang sangat berharga bagi perkembangan kekristenan hingga saat ini. Kita masuk di bagian D, yaitu pokok-pokok ajaran John Calvin. Setelah memahami perjalanan hidup John Calvin, selanjutnya kita akan membahas beberapa ajaran yang menjadi dasar pemikirannya. Ajaran-ajaran ini tidak dibuat untuk menciptakan agama baru, melainkan untuk mengajak gereja kembali kepada firman Tuhan. Calvin percaya bahwa kehidupan orang Kristen harus dibangun di atas Alkitab dan diwujudkan melalui sikap serta tindakan sehari-hari. 1. Kedaulatan Allah. Salah satu ajaran yang paling dikenal dari John Calvin adalah tentang kedaulatan Allah. Menurut Calvin, Allah adalah pencipta sekaligus penguasa atas seluruh alam semesta. Semua yang terjadi berada dalam pemeliharaannya dan kehendaknya. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Ajaran ini mengajarkan bahwa manusia harus hidup dengan penuh rasa percaya kepada Tuhan. Ketika mengalami kesulitan, kegagalan, atau persoalan hidup, orang percaya tidak perlu kehilangan harapan karena Allah tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Keyakinan ini memberikan kekuatan bagi umat Kristen untuk tetap setia kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Di sisi lain, kedaulatan Allah juga mengingatkan manusia agar tidak menjadi sombong. Segala kemampuan, keberhasilan, dan berkat yang dimiliki berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dengan rendah hati dan selalu mengucap syukur atas penyertaan Allah dalam hidupnya. Yang kedua, keselamatan adalah anugerah Allah. Ajaran berikutnya yang sangat ditekankan oleh Calvin adalah bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah. Menurutnya, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri melalui usaha, kekayaan, ataupun perbuatan baik. Keselamatan hanya dapat diterima karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Calvin menjelaskan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga membutuhkan pertolongan dari Allah. Karena kasih-Nya, Allah mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah yang harus diterima dengan iman. Hal ini tidak berarti bahwa orang percaya bebas hidup sesuka hati. Justru setelah menerima keselamatan, seseorang harus menunjukkan perubahan hidup melalui perbuatan yang baik, hidup dalam kasih, serta menaati firman Tuhan. Dengan demikian, perbuatan baik merupakan buah dari iman, bukan syarat untuk memperoleh keselamatan.